Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Baik ya. Bu. Semoga semuanya sehat, sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya ya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, dipimpin oleh Sarina, silakan. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta coba cek temennya itu di kanan kiri di layar HP kamu, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Atau ada sih beberapa memang yang tidak hadir, mungkin kendala tadi. Banyak yang tidak punya aplikasi Zoom katanya, makanya mengeluh tidak bisa hadir. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang hadir. Oke ya, kita sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu mau tanya dulu nih. Untuk bab pertama kemarin kita bahas tentang apa? Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Silakan nyalakan unmute-nya untuk menjawab. Yuk, siapa yang ingat? Kemarin kita sudah belajar apa? Kalau nggak salah tentang kitab, Bu. Iya, Bu, tentang kitab. Keren, pinter, masih ingat. Makasih tentang kitab. Coba Ibu tanya, ada berapa kitab suci yang ada di kita? Ayo, yang baca pasti bisa. Ada berapa? Ada 4, Bu. Ada 4, betul. Ada 4. Oke, bertanya lagi. Kalau kitab yang terakhir namanya apa? Al-Quran. Al-Quran. Ya, terima kasih Siti Dewi Komalasari. Ya, betul. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran. Nanti kamu, walaupun kita daring, tetap menyimak pembelajaran kita dengan baik. Tapi kalau masih tahu, gue bisa aja. Oke, silakan di-unmute kembali suaranya. Baiklah, anak-anakku sekalian, karena bab 1 sudah selesai yang kemarin. Sekarang kita akan membahas bab 2. Ada yang tahu bab 2 itu membahas apa? Kenapa lu nggak ambil buku deh? Oke, ada yang tahu bab 2 itu bahas tentang apa? Oke, Ibu. Ini ya, kita menghindari minuman keras, judi, pertengkaran. Oke, ya betul. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sebelumnya, Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang kalian miliki setelah mempelajari materi ini. Yang pertama adalah memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian yang kedua, menyajikan dampak bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menunjukkan dalil tentang mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91 dan ayat 32 serta hadis terkait dengan fasih. Kemudian yang kedua, memahami pengertian minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan benar. Kemudian menyebutkan contoh-contoh minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan benar. Dan yang keempat, memahami dampak minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan benar. Sebelum ke materi, kita lihat nih gambar apa nih? Ayo, gambar apa nih? Jadi, ya, tentang orang yang sedang mabuk. Ya, yang pertama. Kemudian ada lagi orang yang sedang bermain judi. Kemudian ada lagi orang yang apa ini?
Bertengkar. tawuran atau Bertengkar. ya. Oke, ini gambar-gambar ini adalah salah satu dari contoh minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke, sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Oke, larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran itu sudah jelas bahwasanya Allah telah menetapkan aturan dalam Al-Quran. Sudah jelas mengenai larangan mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Itu sangat sudah jelas ada dalam Al-Quran yang tadi Ibu sebutkan dalam surat apa? Al-Maidah, sesuai dengan buku yang sudah kalian baca. Firman Allah dalam surat Al-Maidah, ini surah ayat 90. Ada yang mau membacakan, Laura? Silakan. Jangan saya, Bu. Ayo baca ayat Al-Qurannya. Saya, Bu. Siapa yang mau baca? Laura aja, Bu. Mau. Laura, Bu. Oke ya, Ibu bacakan suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian simak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal arsamu rizun mana amali syaitan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Oke, siapa yang membacakan artinya? Angel, mana Angel? Ayo baca artinya coba. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum kamar, berjudi, berkorban untuk berharta, mengudi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Oke, terima kasih Angel. Ya, jadi intinya surat Al-Maidah ini menjelaskan bahwasanya judi, minuman keras, dan pertengkaran itu sangat dilarang oleh Allah. Itu sudah sangat jelas ya, ada dalam Al-Qur'annya. Oke, sekarang kita bahas satu-satu ya. Yang pertama tentang minuman keras. Minuman keras disebut juga dengan homer. Apa itu homer atau apa itu minuman keras? Minuman keras atau homer adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental. Makanya ketika orang mabuk, dia tidak sadarkan diri sehingga dia bisa berbuat apapun. Oke, kemudian yang kedua ada perjudian. Ya, perjudian itu banyak jenisnya, apalagi sekarang ada game online yang kemudian dijadikan judi dan lain sebagainya. Apa itu judi? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu materi yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Ya, jadi judi itu bagi yang menang itu sangat menguntungkan, tapi bagi yang kalah itu sangat merugikan. Kenapa? Judi itu membuat orang semakin penasaran ya. Jadi ketika mereka misalnya menggunakan uang 100.000, kemudian dia menang, maka dia akan bertambah lagi dan seterusnya. Itu judi. Kemudian yang ketiga ada pertengkaran. Ya, pertengkaran kamu bisa lihat nih ya, adanya tawuran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran adalah suatu perbuatan ekstrim yang dilakukan oleh dua orang atau lebih akibat suatu permasalahan. Nah, pertengkaran ini juga bisa menimbulkan sampai adanya korban kematian. Kita lihat setelah pengertian tadi
Nah, Ibu akan memperlihatkan contoh-contoh minuman keras. Kita lihat nih, minuman keras itu jenisnya banyak ya. Mulai dari yang termurah sampai dia yang paling mahal juga ada. Ya, jadi minuman keras itu harganya yang sampai ratusan juta pun ada. Ya, itu tergantung jenisnya masing-masing. Ini adalah contoh-contoh dari minuman keras. Ada yang pernah lihat? Kalau lihat, tapi merasakan jangan pernah. Pernah, Bu, pernah lihat. Oh, ngelihat, kirain merasakan. Ya, Ibu harap kalau lihat boleh. Nah, seperti ini supaya kamu juga tidak tahu lah ibaratnya gitu. Jangan sampai ketipu sama orang. Oh, jenis ini dikasih minum mau aja, jangan. Sehingga kamu harus tahu jenisnya seperti apa. Tapi jangan pernah kamu mencoba, ya. Oke, selain contoh minuman keras, kemudian ada contoh perjudian. Kita lihat. Tuh, lihat. Anak-anak yang main game, ayo siapa yang suka di warnet? Kalau sekarang nggak pakai warnet ya, di handphone juga ada sebenarnya. Tapi kalau lebih aman lagi mainnya di warnet, Bu. Nggak ketahuan sama orang tua, gitu. Enak, gitu. Nah, itu adalah orang-orang yang memang kecanduan game. Ada game online ya, sekarang pun sama. Ya, apalagi belajar online, kebanyakan pada main apa? Game. Apa betul? Betul sekali. Ya, itu boleh main game, tapi tidak boleh kita taruhan dengan teman kita. Misalnya, ayo main sama gua. Kalau misalnya menang bayar ya. Nah, itu sudah termasuk perjudian. Ya, sudah termasuk perjudian, maka dilarang. Ya, oke. Selanjutnya, contoh dari pertengkaran. Lihat nih ya. Ini ada kekerasan dalam rumah tangga. Tuh, anak yang selalu dimarahi oleh orang tuanya. Kemudian ada bullying. Tahu bullying? Nah, bullying itu biasanya di sekolah terjadinya. Kemudian ada lagi tawuran. Ya, tawuran yang terjadi antar sekolah. Ya, baik, kita lanjutkan. Setelah kita melihat contoh-contoh dari minuman keras, judi, dan pertengkaran, sekarang kita akan bahas tentang akibat mengkonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Oke, akibat mengkonsumsi minuman keras yang pertama adalah kesehatan menjadi terganggu. Karena banyaknya minuman keras yang masuk ya ke dalam tubuh kita, maka mengakibatkan kesehatan kita menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, karena minuman keras hidup menjadi pemalas ya, karena dia kerjaannya hanya mabuk dan mabuk, sehingga konsentrasi dia pun menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, akal sehat menjadi terganggu sehingga tidak dapat mengontrol kegiatannya. Ya tadi, karena banyaknya alkohol yang diminum oleh dia, maka akal sehatnya menjadi terganggu sehingga tidak dapat mengontrol segala atau semua kegiatannya. Kemudian yang keempat, akibat minuman keras juga bisa berujung kepada kematian. Kenapa? Karena ya tadi dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Itu akibat dari mengkonsumsi minuman keras. Kemudian kedua, akibat dari perjudian. Yang pertama, harta menjadi habis. Nah, itu yang paling utama. Kenapa? Karena dengan berjudi dia akan ketagihan sehingga hartanya lama-lama akan habis. Kemudian kedua, perjudian membuat menjadi malas ya, karena dia tidak usah kerja capek-capek, cukup dengan main, keluarkan uang, banyak uang, akhirnya dia malas untuk bekerja. Dianggap mencari uang itu gampang dengan perjudian. Kemudian ketiga, orang yang bermain judi udah pasti lupa waktu ya, karena dia keasikan main dan akhirnya dia lupa waktu ya. Kemudian yang keempat, selalu berpikir negatif untuk berbuat curang ya, karena perjudian itu sudah tidak memikirkan halal dan haram,
Yang penting judulnya dia menang, maka berbuat curang pun dia anggap itu boleh. Kemudian kelima, lalai terhadap kewajiban yang ditetapkan oleh agama, ya lupa sholat, apalagi ngaji dan lain sebagainya, ya karena dengan perjudian semuanya bisa lupa dengan melupakan semuanya, ya itu akibat dari perjudian. Baik, yang ketiga adalah akibat dari pertengkaran. Ya, akibat dari pertengkaran yang pertama adalah bisa memutuskan silaturahmi. Jadi kalau dengan pertengkaran silaturahmi kita bisa terputus karena saling adanya rasa dendam atau rasa sakit hati, akhirnya silaturahmi itu terputus. Yang kedua, merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Adanya pertengkaran, perdamaian dan persatuan bisa rusak, ya. Adanya tawuran, adanya pertengkaran antara sesama siswa atau di kampung dan lain sebagainya, itu bisa merusak perdamaian sesama manusia. Dan yang ketiga, membuat sesama yang bertengkar terluka bahkan sampai meninggal dunia. Ya, akibat dari pertengkaran itu juga bisa berdampak pada meninggalnya orang tersebut, karena dengan emosi, dengan kemarahan, maka akan menimbulkan rasa kesal dan akhirnya bisa berakibat fatal, yaitu meninggal dunia. Sudah jelas ya materi-materi yang Ibu jelaskan tadi dari awal sampai akhir. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, apakah tadi kalian menyimak atau tidak materi yang Ibu jelaskan, Ibu punya kuis, ya. Kuisnya itu Ibu sudah kirim tadi ya, yang di link, silahkan kamu isi ya. Soalnya hanya 5, yaitu berbentuk pilihan ganda. Silahkan kamu isi di handphone kalian masing-masing. Ibu kasih waktu 5 menit. Ya, silakan. Oke, itu baik ya. Kita lihat ya nanti ini masuk ke penilaian. Baik, pembelajaran kita selesai ya. Nilainya alhamdulillah dari evaluasi ini kamu sudah menyimak, nilainya pun bagus-bagus ya. Rata-rata 100 nilainya, berarti kamu menyimak dengan baik. Ya, nanti masih banyak lagi yang perlu kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Baik, kesimpulannya materi ini adalah bahwasanya kita harus menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena semuanya itu bisa merusak kita, ya. Kemudian juga bisa merusak terutama masa depan kita. Oke, mudah-mudahan situasi ini cepat berlalu sehingga kita bisa bertatap muka, sekolah seperti biasa ya. Oke, baik, cukup sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.